Satu contohnya ketika Ivar berhasil ngelewatin 1, 2, 3, 4 pemain Libya sekaligus. Gila, guys, 4 pemain Ivar Jenner kelecek. Lepas ini barulah pemain. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, insyaallah hari ini saya ingin mereaksi satu lagi video guys yang terkait dengan kompilasi-kompilasi yang ada di TikTok terkait dengan timnas Indonesia ini. Jadi memang di dalam media sosial ini banyak ya kita boleh mendapat informasi dan juga maklumat-maklumat itu yang berkaitan dengan apa saja, dan ini yang kita boleh ambil pelajaran, kemudian kita boleh ambil input-input positif, negatif, dan juga ini kritikan apapun itu yang membina itu adalah sebenarnya baik untuk siapapun. Jadi di sini kita lihat sedikit terkait dengan apa yang ada dalam kompilasi ini, menarik dan juga harus kita tonton sampai habis guys. Jadi terima kasih kepada semua juga supporter timnas Indonesia dan juga kepada semua netizen Indonesia terus bersama dengan channel Askalani Studio. Kalian merupakan sahabat saya, saudara saya di Indonesia dan yang ada di Malaysia. Ramai juga guys yang rakan-rakan ataupun teman-teman saya yang daripada Indonesia yang ada di Malaysia ini sebenarnya. Oke guys, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. Oke, ini Bapak Erick Thohir menghubungi melalui AP ataupun WA untuk diperdengarkan kepada semua pemain timnas Indonesia yang menghadapi pelonan-pelonan di Piala Asia. Yuk kita dengar apa saja masukan atau nasihat yang ada daripada Bapak Erick Thohir ini. Yuk kita simak guys. Nah, itulah Bapak Erick Thohir. Walaupun dia pada jauh guys, dia tetap memberikan motivasi, memberikan semangat kepada semua pemain-pemain timnas Indonesia ini ya. Mantap. Oke, ini pelatih Jepang target peringkat 1. Kenapa Ivar Jenner banjir pujian netizen? Ya gimana gak banjir pujian? Salah satu contohnya ketika Ivar berhasil ngelewatin 1, 2, 3, 4 pemain Libya sekaligus. Gila, guys, 4 pemain Ivar Jenner kelecek. Lepas ini barulah pemain. Mantap. Ivar luar biasa. Menang unggul pemain kali ini. Cara ngerebut bola Ivar pun dinilai berkelas sama Bung Rendra. Cantiknya dia rampas bola begitu aja. Mantap. Dan Ivar juga yang berperan dominan di terciptanya gol timnas Indonesia ke gawang Libya. Bisa dilihat gimana berkelasnya intelijensia Ivar di pertandingan ini. Semoga aja lini tengah timnas Indonesia semakin cerah untuk kedepannya. Tapi kalau dilihat-lihat, gaya main Ivar ini mirip siapa ya? Oke, Asnawi kita tunggu. Ini Asnawi luar biasa. Oh, lawan Argentina. Ini ada Garnacho. Tackle bersih dari Asnawi.
Tidak dapat bergerak bebas Garnacho lagi. Lagi Asnawi. Bersih ya. Betul. Ada lagi. Membalas Garnacho itu. Asnawi ini bagusnya mempunyai semangat juang yang tinggi, bah. Dia punya spirit of the game, memang kental lah Asnawi ini, terbaik. Oke, lagi 6 laga di Kapten Timnas Indonesia, guys. 7 pemain timnas yang tidak bermain di Piala Asia 2024. Di urutan nomor 7 ada Sadil Ramdhani. Sadil merupakan pemain andalan di lini serang timnas Indonesia dan ia sudah bermain sebanyak 26 laga untuk timnas. Namun sayangnya ia dicoret dari skuad timnas Indonesia menjelang Piala Asia dan digantikan oleh Adam Malis. Di urutan nomor 6 ada Rahmat Irianto. Irianto merupakan pemain bertahan andalan Sintayong yang dapat bermain di banyak posisi lini pertahanan. Irianto dicoret dari skuad timnas Indonesia karena diketahui mengalami cedera dan terakhir kali bermain melawan Filipina. Di urutan nomor 5 ada Farudin Arianto. Farudin sebelumnya merupakan kapten dari timnas Indonesia serta ia berjasa meloloskan timnas ke Piala Asia 2023. Namun Farudin tidak dipanggil ke Piala Asia karena banyaknya pemain muda dan naturalisasi di sektor pertahanan. Di urutan nomor 4 ada Sarian Abimanyu. Sarian Abimanyu sebelumnya pernah menjadi andalan STY di timnas Indonesia, namun sayangnya kini tersisihkan. Performanya yang tidak konsisten membuat STY lebih memilih pemain lain dan Abimanyu terakhir bermain saat melawan Burundi. Di urutan nomor 3 ada Arkan Fikri. Arkan Fikri merupakan pemain berusia 19 tahun yang sudah melakukan debut di timnas Indonesia senior sejak Oktober lalu. Namun sayangnya pemain asal Arema ini dicoret dan tidak jadi bermain di Piala Asia yang diadakan di Qatar. Di urutan nomor 2 ada Syahrul Trisna. Syahrul Trisna merupakan penjaga gawang timnas Indonesia yang saat ini bermain untuk klub Persikabo. Sayangnya di detik-detik akhir namanya dicoret dari timnas Indonesia karena mengalami cedera dan digantikan oleh Nadeo. Di urutan nomor 1 ada Stefano Lillipali. Stefano merupakan pemain yang sedang on fire di Liga Indonesia bersama Borneo FC, namun ia tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala Asia. Stefano sudah lama tidak membela timnas Indonesia dan ia terakhir kali bermain. Marcelino, dia klicek pemain Argentina, hebat lah. Gila Indonesia bisa lolos 16 besar Piala Indonesia Asia tahun bila lolos 16 besar 2023 sebelum bertanding lawan Jepang. Saat ini, timnas bertengger pada posisi kedua dengan raihan 3 poin. Menurut jadwal, pertandingan terakhir grup A, B, dan C akan berlangsung sebelum duel Indonesia versus Jepang. Dari grup A, harapan akan muncul jika Qatar kalahkan Cina dan Tajikistan berbagi poin dengan Lebanon. Dari grup B, hasil imbang duel Surya kontra India akan membuat peluang skenario Indonesia lolos jadi lebih besar. Hasil tersebut akan membuat peringkat ketiga grup B hanya memiliki 2 poin. Beralih ke grup C, Indonesia bisa tersenyum jika laga Palestina melawan Hong Kong tanpa pemenang. Dengan begitu, peringkat ketiga grup C yang ditempati Palestina hanya mengumpulkan 2 poin. Intinya, Indonesia membutuhkan 2 di antara 3 peringkat 3 grup A, B, dan C tidak punya poin lebih dari 3. Jika terwujud, Indonesia dipastikan lolos 16 besar sebelum tanding lawan Jepang karena akan diambil 4 peringkat 3 terbaik dari 6 grup. Oke guys, itu tadi antara kompilasi yang ada dalam video TikTok ya yang saya kumpulkan. Beberapa perkara menarik juga, antaranya Bapak Erick Thohir walaupun daripada Jawa tetapi dia memberikan motivasi, masukan kepada pemain-pemain Indonesia supaya lebih bersemangat untuk Piala Asia ini. Dan masukan ini penting sebenarnya daripada seorang Ketua Umum PSSI. Ini memberi semangat yang lebih kepada pemain walaupun daripada jauh. Dan di Qatar, selain daripada penyokong, penonton Indonesia yang hadir memberi support, sepatutnya pemimpin-pemimpin, dan ini patut dicontohi juga oleh mana-mana tim lain, karena ketua umumnya sendiri sangat mementingkan pemain-pemainnya mempunyai semangat juang yang tinggi ketika bermain.
Jadi ini yang telah dilakukan oleh Sinteyong sebelum perlawanan, tetap memberi motivasi walaupun hanya melalui talian media sosial, WA dan sebagainya. Kemudian beberapa juga pemain Indonesia yang digugurkan itu rupanya ada 7 pemain ya yang digugurkan. Ketujuh pemain ini antara pemain-pemain hebat juga, pemain andalan. Tetapi itulah, Sinteyong mempunyai pilihan tersendiri, mempunyai percaturan yang tersendiri. Itu harus kita memberi dukungan sepenuhnya juga kepada Sinteyong, karena dia lebih mengetahui keadaan pemain, stamina pemain, disiplin pemain. Semua itu tergantung pada pelatih yang mengendalikan satu-satu tim itu. Jadi kita patut memberi dukungan juga. Dan juga beberapa berita lain terkait dengan bagaimana Marcelino membuat gocekan kepada pemain Argentina, bagaimana pemain Asnawi Mangku Alam mempunyai semangat juang yang tinggi ketika melawan Argentina. Juga dalam video ini kita nampak rupanya Asnawi Mangku Alam ini dia memang sukar dilepasi guys ya oleh Garnacho itu. Itu semangat juang yang ada pada Asnawi Mangku Alam ya. Dengan sesiapapun dia tetap bermain sehabis baik untuk mengekang pergerakan penyerang lawan. Dan Ivar Jenner sampai 4 pemain dilepasi, Masya Allah. Itu antara pemain-pemain yang memang dalam pengetahuan Sinteyong bahwa pemain-pemain ini merupakan yang berpotensi besar ya untuk di masa hadapan. Sebab itu Sinteyong mengambil pemain ini sebagai pemain keturunan yang menjadi WNI. Itulah Sinteyong, dia tahu mana pemain yang muda boleh berpotensi di masa hadapan dengan bakat yang ada padanya itu. Oke, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.